wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Novianti dari jurusan Sistem Informasi. Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan alur logika penyelesaian kasus perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur menggunakan flowchart. Flowchart ini dimulai dari simbol terminal yang berbentuk oval yang bertuliskan mulai. Bagian terminal ini menandakan awal dari proses perhitungan gaji. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan menggunakan simbol data yang berbentuk jajar genjang, di mana bagian ini akan menerima input dari pengguna, yaitu golongan karyawan. Setelah membuat bagian input golongan, selanjutnya kita akan masuk ke serangkaian simbol decision yang akan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang diinput. Golongan pertama yaitu adalah golongan A. Kita akan memeriksa apakah golongan A merupakan golongan yang kita cari. Jika prosesnya adalah ya, maka alur akan menuju simbol proses untuk menetapkan gaji yang diterima, yaitu senilai 5 juta rupiah. Namun, jika tidak, maka alur akan berlanjut ke pemeriksaan golongan selanjutnya, yaitu golongan B. Dari golongan B ini, kita akan memeriksa kembali apakah golongan yang kita cari merupakan golongan B. Jika ya, maka alur akan berlanjut pada proses pemberian gaji yang diterima, yaitu Rp6.500.000. Namun jika tidak, maka alur akan berlanjut pada golongan C. Kemudian pada golongan C, kita akan memeriksa kembali apakah golongan C merupakan golongan yang kita cari. Kemudian pada bagian C, kita akan memeriksa apakah golongan yang kita cari adalah golongan C. Jika ya, maka gaji ditetapkan senilai Rp9.500.000. Namun jika tidak, maka setelah semua pemeriksaan ini dapat berarti golongan yang diinput atau golongan yang kita cari tidaklah valid. Setelah gaji pokok berhasil ditentukan, alur akan menuju simbol decision berikutnya yang menanyakan apakah karyawan melakukan lembur atau tidak. Jika karyawan melakukan lembur, maka alur akan menuju simbol data yang akan menerima input jam lembur. Namun, jika jawabannya adalah tidak, maka alur akan langsung terhenti dan menuju simbol proses yang menetapkan bahwa karyawan tidak menerima gaji lembur. Selanjutnya, setelah input gaji lembur dilakukan, maka kita akan masuk ke serangkaian simbol decision yang berbentuk belah ketupat untuk menentukan jam lembur yang dilakukan oleh karyawan, di mana kita akan memeriksa apakah karyawan melakukan lembur selama 1 jam. Jika ya, maka gaji lembur yang didapatkan bernilai 30% dari gaji pokok. Namun jika tidak, maka alur akan berlanjut pada decision kedua yang menanyakan apakah karyawan melakukan lembur selama 2 jam. Decision dan proses untuk menghitung gaji lembur akan terus berlanjut pada tingkatan jam lembur yang berbeda, di mana karyawan akan menerima gaji jika melakukan lembur selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hingga lebih dari 5 jam. Kemudian pada bagian selanjutnya, setelah nilai gaji pokok dan gaji lembur didapatkan, alur akan menuju proses yang akan menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan kedua nilai tersebut. Proses ini akan berjalan hingga menghasilkan total penghasilan yang ditampilkan menggunakan simbol data yang berbentuk jajar genjang. Proses perhitungan gaji
Dan penampilannya akan diakhiri dengan simbol terminal yang bertuliskan selesai. Setelah kita memahami algoritma yang ditunjukkan dengan menggunakan metode flowchart, sekarang kita akan memperlihatkan algoritma perhitungan gaji karyawan dengan menggunakan metode pseudocode. Pada langkah pertama, kita akan memulai sebuah algoritma yang direpresentasikan dengan kata start. Kemudian langkah akan dilanjutkan dengan menggunakan input golongan. Pada bagian ini, program akan meminta pengguna untuk memasukkan informasi mengenai golongan karyawan, di mana kita asumsikan golongan yang valid yaitu golongan A, B, dan juga C. Pada bagian selanjutnya, setelah golongan karyawan diinput, algoritma akan menentukan gaji pokok yang sesuai. Di sini kita menggunakan struktur if-else. Pada bagian pertama, jika golongan A, maka gaji pokok yang diterima adalah 5 juta. Namun, jika kondisi ini tidak benar, program akan memeriksa kondisi berikutnya. Dengan menggunakan struktur if-else golongan B, maka gaji pokok yang diterima adalah Rp6.500.000. Namun, jika golongan yang dicari bukanlah golongan A maupun B, maka program akan melanjutkan kembali ke alur if-else golongan C, maka gaji pokok yang diterima adalah Rp9.500.000. Namun, jika input golongan tidak sesuai dengan golongan A, B, maupun C, maka blok else akan dieksekusi sehingga menampilkan pesan golongan tidak valid, yang artinya program akan terhenti dengan menggunakan perintah return karena kita tidak bisa melanjutkan perhitungan tanpa adanya golongan yang valid. Setelah gaji pokok berhasil ditentukan, langkah selanjutnya adalah menanyakan kepada karyawan apakah mereka melakukan lembur. Di sini kita menggunakan perintah input apakah lembur, di mana input akan menampilkan jawaban ya atau tidak. Setelah karyawan dikonfirmasi melakukan lembur, maka kita akan menggunakan struktur if lagi untuk menghitung gaji lembur yang didapatkan oleh karyawan. Setelah karyawan mengonfirmasi bahwa mereka melakukan lembur, maka kita akan menggunakan struktur if untuk menghitung gaji lembur yang didapatkan. Di mana if apakah lembur sama dengan ya, kemudian program akan meminta input jumlah lembur melalui program atau melalui perintah input jam lembur. Kemudian setelah input jam lembur dilakukan, maka akan muncul serangkaian kondisi if-else, di mana if akan menentukan besaran gaji lembur berdasarkan jumlah lembur dengan persentase yang berbeda dari gaji kelompok. Misalnya, jika jam lembur dilakukan selama 1 jam, maka gaji lembur yang diterima bernilai 30% dari gaji pokok. Perintah ini akan terus berlanjut pada jumlah lembur yang berbeda pula. Namun, jika karyawan tidak melakukan lembur, maka blok else akan dieksekusi dan gaji lembur akan diatur menjadi 0. Setelah kita memiliki nilai gaji pokok dan gaji lembur, langkah terakhir adalah menghitung total penghasilan yang didapatkan. Perintah akan dilakukan dengan menggunakan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian program akan menampilkan hasilnya kepada pengguna menggunakan perintah tampilan. Kemudian tampilan jumlah penghasilan akan menampilkan total penghasilan yang telah dihitung. Akhirnya, algoritma akan berakhir yang ditandai dengan kata kunci N. Dengan demikian, algoritma perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan lembur telah selesai dilakukan.